Saudara dan saudari, semoga hari ini berkat dari Tuhan selalu berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Mengapa Gereja Katolik tidak merayakan Natal sebelum tanggal 25 Desember? Gereja Katolik telah memelihara tradisi untuk tidak merayakan Natal sebelum tanggal 25 Desember, hari yang ditetapkan untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus. Tradisi ini bukanlah sesuatu yang kebetulan atau sekadar aturan tanpa makna. Sebaliknya, gereja memiliki alasan teologis, liturgis, dan historis yang mendalam terkait persiapan rohani yang dilakukan selama masa Advent. Masa Advent adalah waktu khusus yang ditetapkan oleh gereja untuk membantu umat mempersiapkan diri, baik secara pribadi maupun komunitas, sebelum memasuki sukacita besar perayaan Natal. Untuk memahami alasan di balik tradisi ini, kita perlu melihat peran masa Advent, makna mendalamnya, dan bagaimana tradisi ini membentuk sikap rohani umat. Masa persiapan yang disebut Advent. Sejak awal berdirinya gereja, sudah ada masa persiapan khusus untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus di Betlehem. Masa persiapan ini dikenal sebagai masa Advent, yang berasal dari kata Latin yaitu Adventus, berarti kedatangan. Masa Advent dirancang sebagai waktu refleksi mendalam, bukan hanya untuk mempersiapkan hati menyambut Natal, tetapi juga untuk memaknai kedatangan Kristus secara lebih luas. Persiapan ini mencakup dua dimensi utama. Pertama, dimensi jangka panjang. Persiapan ini diarahkan pada penantian kedatangan Kristus yang kedua kali, yaitu pada akhir zaman, ketika Ia akan datang sebagai hakim akhir zaman. Fokus ini mengingatkan umat akan pengharapan eskatologis, bahwa keselamatan yang telah diterima masih terus berkembang hingga kesempurnaan akhirnya. Kedua, dimensi jangka pendek. Persiapan ini lebih spesifik untuk menyambut perayaan kelahiran Yesus di Betlehem pada tanggal 25 Desember. Dimensi ini menyoroti peristiwa historis sakramental, yaitu kelahiran Sang Sabda yang menjadi manusia untuk menyelamatkan dunia. Dua dimensi ini telah dibedakan oleh gereja sejak abad keempat, sebagaimana dicatat dalam dokumen-dokumen sejarah gereja. Pemahaman ini dipertegas dan dipertahankan oleh Konsili Vatikan II, yang menegaskan bahwa masa Advent merangkum kekayaan spiritual dan teologis terkait misteri kedatangan Tuhan. Perbedaan dengan tradisi Protestan. Tidak semua tradisi Kristen mengadopsi masa Advent seperti yang dijalankan Gereja Katolik. Sebagian besar denominasi Protestan tidak memiliki liturgi khusus untuk masa Advent. Hal ini seringkali dianggap sebagai cerminan kurangnya perhatian terhadap tradisi kuno gereja yang telah ada sejak awal kekristenan. Dalam banyak gereja Protestan, fokus utama langsung diarahkan pada perayaan Natal itu sendiri, tanpa melalui proses persiapan liturgis seperti yang dilakukan dalam Gereja Katolik. Bagi Gereja Katolik, masa Advent bukan hanya tradisi, tetapi bagian integral dari perjalanan iman. Masa ini memberikan ruang bagi umat untuk memperdalam makna kelahiran Yesus dan merenungkan rencana keselamatan Allah yang mencakup seluruh sejarah manusia hingga akhir zaman. Struktur masa Advent. Masa Advent berlangsung selama 4 minggu sebelum Natal, dan setiap minggunya memiliki tema serta fokus tertentu. Advent dibagi menjadi 2 periode utama. Periode pertama, minggu pertama hingga 16 Desember. Periode ini menekankan penantian eskatologis, yaitu kedatangan Kristus yang kedua. Bacaan liturgis selama periode ini mengarahkan perhatian umat kepada akhir zaman, saat Kristus akan datang kembali untuk menggenapi rencana keselamatan Allah. Umat diajak untuk merenungkan kehidupan mereka, bertobat, dan berjaga-jaga agar siap menyambut kedatangan Tuhan. Tema penantian ini mengingatkan bahwa keselamatan yang kita terima melalui Kristus belum sepenuhnya sempurna, tetapi masih berkembang menuju pemenuhannya pada akhir zaman. Sebagaimana ditulis dalam kitab suci, kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman, untuk keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. 1 Petrus pasal 1,
ayat 5. Keselamatan yang sudah dinikmati umat di masa kini adalah jaminan dari penyempurnaan keselamatan yang akan datang pada hari Tuhan. 1 Korintus pasal 1, ayat 8. Periode kedua, 17 Desember hingga 24 Desember. Periode ini mengalihkan fokus ke persiapan langsung menyambut kelahiran Yesus. Dalam liturgi, doa-doa, dan bacaan Injil, perhatian diarahkan pada kisah-kisah yang menggambarkan latar belakang kelahiran Yesus, seperti nubuat para nabi, peristiwa Maria menerima kabar malaikat, dan persiapan Yusuf sebagai pelindung keluarga kudus. Rangkaian liturgi selama periode kedua ini membantu umat merenungkan misteri besar inkarnasi, yaitu Allah yang menjadi manusia demi menyelamatkan umatnya. Periode ini menyoroti dimensi historis sakramental dari Advent, yaitu realitas kelahiran Kristus di dunia. Makna spiritualitas masa Advent. Advent bukan sekadar waktu penantian, tetapi juga saat untuk merenungkan misteri iman. Dalam masa ini, umat diajak untuk 1. Berjaga-jaga dengan harapan. Menanti kedatangan Kristus dengan penuh iman dan pengharapan, baik untuk kelahirannya di Betlehem maupun kedatangannya kembali pada akhir zaman. 2. Memperbarui diri melalui pertobatan. Advent memberikan kesempatan untuk merenungkan kehidupan pribadi, bertobat, dan mendekatkan diri kepada Allah. 3. Memperkuat hubungan dengan sesama. Dalam semangat kasih, masa Advent mengajak umat untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan, sehingga kehadiran Kristus dapat dirasakan oleh semua orang. Liturgi masa Advent juga mencerminkan suasana penantian yang khusyuk. Warna ungu yang digunakan selama liturgi melambangkan pertobatan dan harapan. Tradisi seperti lilin Advent menambah makna simbolis, dengan setiap lilin melambangkan tahap-tahap penantian Kristus, dari harapan, sukacita, hingga kedatangannya. Hubungan Advent dan perayaan Natal. Dengan adanya masa Advent, gereja mengajarkan bahwa Natal tidak boleh dipandang hanya sebagai sebuah perayaan budaya atau sosial. Natal adalah perayaan iman yang mengingatkan umat akan misteri besar Allah yang menjadi manusia demi menyelamatkan dunia. Merayakan Natal tanpa melalui proses persiapan yang mendalam berarti kehilangan makna sejati dari perayaan tersebut. Persiapan rohani selama masa Advent membantu umat merayakan Natal dengan hati yang lebih bersih dan jiwa yang siap menerima Kristus. Ketika Natal akhirnya tiba pada tanggal 25 Desember, sukacita yang dirasakan bukan sekadar kegembiraan duniawi, tetapi merupakan ungkapan syukur atas cinta kasih Allah yang tak terbatas. Kesimpulan. Gereja Katolik tidak merayakan Natal sebelum tanggal 25 Desember karena mengikuti tradisi yang mendalam, yang mengutamakan persiapan spiritual melalui masa Advent. Advent bukan hanya waktu untuk menanti Natal, tetapi juga waktu untuk merenungkan kedatangan Kristus dalam segala dimensi, historis, sakramental, dan eskatologis. Dengan menjalani masa Advent secara penuh, umat diajak untuk memperdalam makna iman, mempersiapkan diri secara rohani, dan akhirnya merayakan Natal dengan hati yang bersih dan jiwa yang penuh sukacita. Tradisi ini membantu umat untuk tidak hanya merayakan kelahiran Kristus sebagai peristiwa masa lalu, tetapi juga sebagai pengharapan masa kini dan masa depan dalam rencana keselamatan Allah. Dengan demikian, merayakan Natal pada waktunya adalah cara untuk menghormati misteri besar kelahiran Kristus dengan iman yang mendalam.